Rasulullah bersabda, "Inni la a'rifu aswata furqatil asy'ariyyin bil lail hina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil lail. Wa in kuntu a'lam ara manazilahum inna nazalu bin nahar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, aku sangat mengetahui suara rufqatil asy'ariyyin bil lail. Penyair di waktu malam ketika mereka masuk rumah. Wa arifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil lail, dan aku mengenal suara mereka, mengenal rumah-rumah mereka dari suara mereka dengan Al-Qur'an di waktu malam. Jadi kalau malam itu para syu'ara, para ahli syair membaca Al-Qur'an. Dan Rasulullah mengenali rumah mereka dari suara mereka di saat mereka membaca Al-Qur'an. Oh, ini rumahnya fulan, ini rumahnya fulan, diketahui oleh Rasulullah. Dari suara mereka Rasulullah mengetahui rumah mereka. Oh, ini rumahnya fulan. Ketika mereka membaca Al-Qur'an. Katanya, wa in kuntu lam ara manazila min nazal bin nahar. Aku enggak akan mengetahui rumah mereka kalau mereka masuk di rumah mereka atau berada di rumah mereka di waktu siang. Jadi, kalau siang enggak mengenali Rasulullah. Kenapa? Satu, mereka nggak ada di rumah. Kedua, mungkin nggak membaca Al-Qur'an di siang hari, sehingga Rasulullah nggak tahu mana rumahnya mereka ini. Tapi kalau malam hari Rasulullah bisa mengetahui ini rumahnya fulan. Kenapa? Mereka membaca Al-Qur'an dan Rasulullah mengetahui rumah mereka dari suara mereka di saat membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mengeraskan suara. Sampai Rasulullah di luar dengar, oh, fulan sedang membaca Al-Qur'an. Tahu, mengeraskan suara. Nah, ini mengatakan bahwa janab mengeraskan suara boleh untuk membaca Al-Qur'an, tentunya bagi orang yang aman daripada sifat riya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Artinya apa? Keluarkan suara kalian untuk membaca Al-Qur'an. Ketika mengeluarkan suara, gunakan suara terbaik kamu. Jangan saat jagongan, wah suaranya hebat. Tetangga 25, kanan 25, kiri, depan, belakang dengar. Saat membaca Al-Qur'an, depan tidak kerungu. Atau saat futsal, suaranya dengar. Yang di ujung pada lantai sepeda motor lewat kerungu. Tapi saat membaca Al-Qur'an, ya Allah, yang di depannya sama sekali nggak dengar. Nah, lantangkan suara kita dengan suara terbaik yang kita miliki. Nah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Rawahu Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dhajjatan nas fil masjid yaqra'una al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Sayyidina Ali bahwa beliau mendengarkan gemuruh suara orang-orang yang berada di masjid karena mereka sedang membaca Al-Qur'an. Sini baca Al-Qur'an, sini baca Al-Qur'an, gemuruh suara. Seperti yang bisa kita rasakan di saat Ramadan. Oh, sholat duhur. Sholat duhur karena ada baca kitab. Coba ndak ya mungkin ndak ada gemuruh suara kan gitu. Gemuruh suara. Lalu Sayyidina Ali mengatakan kepada Tubali haula, beruntung mereka ini. Kata Sayyidina Ali, beruntung mereka. Kenapa? Kanu ahabban nas ila Rasulullah, karena mereka paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang membuat Rasulullah mencintai mereka. Kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itsbatil jahr ahaditsu katsiratun. Jadi intinya riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kebolehan mengeraskan suara itu sangat banyak, dan diantaranya yang kita baca barusan.
Ya. Imam Abu Musa al-Asy'ari membaca dengan suara yang lantang sehingga Rasulullah mendengarkan apa yang dia baca. Di esok harinya Rasulullah mengatakan, engkau ini diberikan oleh Allah suara yang indah seperti suaranya Al-Dawud. Nah, kemudian para syu'ara ketika di malam hari mereka membaca Al-Quran, Rasulullah mendengarkan sehingga Nabi mengatakan, aku mengenali rumah mereka dari suara mereka di saat membaca Al-Quran. Begitu juga yang lainnya, seperti juga sering yang kita dengar daripada cerita di Tarim. Di Tarim itu sampai digambarkan kalau kita mau membaca Yasin dari awal sampai akhir dengan berjalan kaki di luar, di jalan, di kampung, di gang, itu bisa. Karena apa? Setiap rumah di jam yang sama itu sedang membaca Yasin. Jadi kita bisa mengikuti membaca Yasin itu sampai akhir dengan berjalan kaki di luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Setiap rumah membaca dan terdengar. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim kita bisa membaca Yasin di jalan. Kalau di sini coba, isok nyanyi. Nah, iki nyanyi nyetel iku nyanyi isok nyanyi iku. Banter-banteran. Coba setelan Al-Qur'an, panas kabeh. Wah, iki dibanter-banterno. Panas kabeh. Kupinge panas, hatinya panas, pikirannya. Nah, lagu adem jogene. Panas semuanya. Kalau di sana enggak, enak. Kita jalan nih baca Al-Quran sambil baca Yasin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Quranil Hakim sampai selesai bisa. Kenapa? Dari rumah ke rumah membaca Yasin. Enggak, keraskan suara. Nah, seperti itu diperbolehkan. Ya wallahu a'lam.